bahas nabiku. Ya kan nabinya tahu. Berarti nabiku yang dibuatkan di situ. Iya, nabi palsu. Iya, betul. Memang itu nabi palsu yang dibahas di situ. Itu berbicara mengenai kita. Kita bukan pencabulan kok. Masa kita. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Anda memaksakan saya mengakui Bapak, sementara dalam konsep Al-Quran tidak ada istilah Bapak. Orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan Kan iman saya, kan iman saya toh, bukan iman Kristen kan? Berarti Tuhan yang kau sembah berbeda dengan Yahudi gitu dong. Kalau landasan pijakannya Bible. Lah, kita berbicara Al-Quran dan kitabnya Yahudi. Ya, kalau Al-Quran emang ada Bapak di dalam kan nggak ada. Berarti tidak sama dong. Ya, kalau kamu takar dari imanmu, kan lucu. Kamu takar iman siapa ini? Berdasarkan Benar, Al-Quran. Kita ulang lagi. Boleh kita Ya. ulang? Oke. Oke. Menurutmu, entah itu dari imanmu kah, entah dari pengetahuanmu sendiri kah, apakah Ya. Tuhannya orang Islam sama dengan Tuhannya Yahudi? Kalau berlandasan pijakannya Quran sama. Oke, Karena mereka menyembah berarti- Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Oke. Berarti Nah, terus boleh dong kau menyebut Tuhan itu dengan sebutan Adonai. nggak bisa karena landasan pijakanku Islam. Tapi sama, Tuhannya sama. Tapi Tuhannya sama. Berdasarkan Al-Quran yang mengatakan Tuhan saya sama kan Al-Quran. Terus kenapa kamu Lah, suruh yang saya salah mengimani yang mana? Bible? Yang mana yang salah? Menurut kitabnya orang Yahudi, Menurut bahwa mereka- Al-Quran, sebentar, dengar dulu, gantian. Menurut saya, apakah Tuhan yang saya sembah dengan yang disembah oleh Bani Israel sama? Menurut saya sebagai seorang Muslim, dasar pijakan saya Quran. Habis itu si Bata ini datang menekankan, kalau begitu kau boleh dong menyebut Tuhan Yahudi sebagai Bapak. Bapak itu dari kitabnya Yahudi, bukan dari kitabku. Kenapa kau jadi Nah, memaksakan? tapi yang pantas dipercaya yang mana sih? Ya, saya percaya Quranku. Kan lucu Anda Berarti ini. tidak sama dong. Saya kan Muslim. Berarti Menurut- Tuhanmu sebentar, dengar dulu gantian kita bicara. Ya. Berarti Tuhannya memang berbeda kan? Nah, Ya kalau dong. dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang agamamu. Agama saya mengatakan kami menyembah Tuhan yang sama. Kami menyebutnya Allah. Al-Quran saya mengatakan tapi- begitu. Tuhanku tapi orang Yahudi- menyebutkan. Sebentar. Gimana? Dengar dulu. Gimana? Orang Yahudi tidak pernah itu menyebut Allah. Ya urusannya. Kenapa harus saya mendengarkan mereka, kan lucu. Pijakan imanku, dengar. Pijakan imanku bukan berdasarkan iman mereka. Saya Muslim. Jadi yang saya mana yang pantas? Islam. Jadi yang mana yang pantas dipercaya, Yahudi atau Islam? Al-Quran saya dong. Kan Al-Quran saya Muslim. Saya Muslim. Masa Berarti saya di harus dalam- berpijak? Masa saya harus berpijak pada kitabnya orang? Saya bukan Anda. Anda Berarti tidak kan punya klaim- kitab. Anda tidak ada punya kitab. Anda nggak punya kitab kan? Kenapa jadi kayak gini? Bang? Anda Cuma diskusi. lucu, saudara. Dengarkan saya. Kenapa Anda memaksakan? Sama seperti ketika Anda bertanya kepada Yahudi. Oke. Kamu bertanya kepada orang Yahudi, Yahudi, apakah kamu menyembah Tuhan yang sama dengan yang disembah umat Islam, keturunan Ismail? Mereka akan mengatakan berdasarkan kejadian 17. Sabar. Gini saja sebentar. Sebentar gini Sabar dulu. Anda itu kan penumpang gelap. Anda bukan Yahudi. Kenapa Anda membahas Tuhannya Yahudi? Nah, sekarang kalau Anda tanya orang Yahudi, berdasarkan kitab Yahudi Kejadian 17 nomor 6, nomor 7, apakah yang disembah Bani Ismail dengan yang disembah oleh Bani Ishak itu Tuhan yang sama? Kalau Anda bertanya kepada orang Yahudi, pasti mereka mengatakan sama.
Terus Anda tanya ke mereka, kenapa kamu tidak memanggil Tuhanmu dengan panggilan Allah kalau begitu? Sama kan jawabannya? Ya sama. Nah Anda, terus apa urusan Anda coba? Anda siapa? Antara Tuhan yang saya sembah dengan Tuhan yang disembah oleh Bani Ishak, hubungannya dengan Anda sebagai orang Batak apa? Apa hubungannya coba? Apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Buka mic-nya, buka mic-nya. Ya jangan biasakan matematika ini loh, jangan biasakan mau matematika baik loh. Dengarkan saya kalau gitu, dengar. Nah bolak-balik, kayak mana nih? Dengar, masa kau aja yang dengar. Di dalam kitabnya orang Yahudi. Gantian. Aku kemarin ngomong dari tadi loh. Aku nggak bicara dari tadi. Di dalam kitabnya Yahudi, Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, Tuhan di sana mengambil perjanjian kekal bahwa dia akan menjadi Tuhannya Bani Ismail dan Tuhannya Bani Ishak. Sekarang apa hubungannya dengan Tuhannya orang Roma yang diperkenalkan Paulus dalam nama Yesus? Bukan. Apa hubungannya? Sabar. Apa hubungannya dengan Tuhan yang diperkenalkan Paulus di dalam Kejadian, di dalam KPR 23 nomor 17? Apa hubungannya dengan Kristen? Bilang aja lah biar simpel. KPR 17 nomor 23, di mana Paulus mengajarkan kepada orang Athena menyembah kepada Agnostos Theos dalam nama Kristus. Silakan. Siap. Baik. Persoalan Tuhannya orang Yahudi dan Tuhan orang Islam, apa urusan anak Batak? Anak Batak kan Kristen, kira-kira itulah esensi yang kau sampaikan kan? Iya. Aku mempertanyakan klaimmu itu, bahwa kau mengklaim kalau Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam. Boleh dong gue bertanya? Dengar dulu, landasan Quran. Landasannya Quran. Udah kau aja ngomong sendiri dong. Landasannya Quran. Udah kau aja ngomong sendiri. Landasannya Quran. Aku mendengar saja. Kau aja ngomong sendiri udah. Oke. Sudah aku bilang landasannya Quran. Silakan. Kenapa kau jadi penakut? Kenapa jadi penakut cuma? Kok jadi penakut? Lah kau nggak biarkan lawan diskusimu bicara, gimana ceritanya? Lah kamu menuduh saya berdasarkan Bible. Saya mengatakan landasanku Quran. Gitu. Ini saja gini. Sebenarnya gini cuma. Kita debat saja, tapi yang kita bahas Alkitab sudahlah. Ya. Nggak bisa masuk Quran, boleh kok masuk Quran, boleh. Nggak, aku nggak mau karena kalian itu lapor-lapor polisi. Pengetahuanmu tentang Bible apa? Pengetahuanmu tentang Bible apa? Apa ilmumu tentang Bible selain doktrin dogma? Masa kau meragukan aku? Ilmumu apa? Gue tanya dulu ilmumu. Kau berani tidak? Kau berani tidak berdebat dengan aku? Itu saja. Ini tema. Berani nggak bahas ini tema? Oke, berani dong. Seluruh kitab suci kita bahas. Enggak, kita match saja. Biar aku live di channelku, karena kau tidak biarkan aku bicara di sini. Aku live di channelku, dengarkan. Aku live di channelku, kau live di sini, lalu kita match. Kita bahas Alkitab. Berani atau tidak? Boleh. Oke, aku live sekarang. Aku tunggu ya. Jangan kau nanti tidak berani cuma. Oke. Kau mau cari uang ini. Kita layani teman-teman, nggak apa-apa. Kita permalukan dia. Kita buat jadi bubur dia ya. Bodoh. Kalau Islam jelas iman kita, walakad Allah mengatakan ini, walakad ahazallahu mitsaka bani Israil. Aku Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Kan jelas itu. Kita nggak bisa kita nggak dirugikan dengan apapun itu. Kalau saudara-saudara kita Yudaism sekarang ini menolak Tuhan kita sama dengan Tuhan mereka, terus apakah Islam itu gugur? Kan tidak. Faktanya rabi-rabi mereka mengakui Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang sama. Mereka ketika tidak menemukan bait suci atau sinagoge, mereka masuk ke masjid. Artinya saudara kami Yahudi mengakui bahwa sembahan kita itu sama.
Nah sekarang ada nggak orang Yahudi masuk ke gereja? Mana dia? Mana si anak Batak? Ayo, ayo, ayo. Anak Bataknya mana? Sok paten dia. Apa tadi nama akunnya itu? Teman-teman. Anak Batak ya? Belum ada teman-teman, belum. Kita tunggu ya, sabar ya rekan-rekan yang minta permintaan, sabar. Kita tunggu dulu tantangannya dia. Kita permalukan ya, kita permalukan. Satu pertanyaan aja bagi dia. Aku tawarkan bahas Quran, dia tidak mau. Mana ini? Anak kataknya mana? Mana dia? Ayo. Cari mati dia ini. Masih noise nggak teman-teman? Apa tadi nama akunnya? Anak Batak ya? Kayak mana caranya ya? Tapi tadi sudah berteman sih kayaknya. Mana dia? Kenapa nggak nongol dia? Anak Batak, di manakah kau berada? Bisa dicari di sini nggak? Cari anak Batak. Oh ini dia. Mana dia ini? Anak Batak. Mana akunnya? Banyak kali akunnya. Yang mana yang live ini? Sedang live. Oh ini. Aku sudah ikuti dia. Kenapa nggak bisa? Nah, dia sudah live katanya. Sedang tidak live. Belum live teman-teman. Dia belum live. Coba dilihat di ini ya. Sudah live nggak? Kalau di tempat saya belum. Tertulis di sini belum live. Mana dia ini? Mana? Apakah dia sudah live? Belum live teman-teman. Coba cari tahu, teman kasih informasi dong. Dia sudah live belum? Halo, selamat siang. Gayanya nantang. Mana? Kok nggak live? Mana? Anak katak. Bawa nama apa? Nama Batak. Tapi tidak bisa menjaga marwah Batak. Dia pikir cuman dia yang Batak kali. Banyak Muslim saudara-saudara kita Batak. Gak ada dia teman-teman. Gak ada live. Mana dia? Belum live kan? Nah, cerita. Cuman cerita doang.
cerita doang besar. Tapi katanya mau live, mana nggak ada. Gimana dong anak katak? Halo, selamat siang. Malaysia hadir. Halo, halo bang. Ya, selamat siang Abang Ganteng, Abang Iya, Ustadz. siang Abang juga. Ustadz ini tambah ganteng sekali nih Bang. Oke. Rambutnya tambah ini. Baru dari salon ya Bang. Yuk, Wah, ini beragamanya makin asik aja ini Bang, menikmati sekali ya beragama ya. iya dong. Iya, sampai mengkafir-kafirkan orang lain gitu ya. Memang Anda kafir? Kok mengkafir-kafirkan? Memang Anda kafir? Nah, itu kan pandangan Pak Ustadz. Ya, agama saya mengatakan itu. Kenapa Anda? Tapi saya belajar dari agama Anda itu bahwa kafir itu adalah sifat-sifat kegelapan. Ya memang gelap. Sifat iri hati. Memang iri hati. Sifat-sifat pertumpahan darah. Memang. Itulah Semua yang ada di Kristen. itulah yang disebut Kafir. Itulah yang disebut dengan kafir. Nah, Jadi memang kafir itu semuanya ada di agama Anda. Tidak merujuk kepada agama, tapi merujuk kepada perbuatan. Perbuatan kalian. Ya, itulah perbuatan orang-orang yang ada di agama Anda kan gitu. Menutup orang lain beribadah, menutup beribadah di jalan sampai menutup jalan raya atas nama Allah, menutup jalan raya beribadah. Kan negara ini kami yang memerdekakan. Negara milik kami. Kan gitu. Bagus-bagus kalian tidak diusir ketika majikan kalian itu dikalah. Itulah sebabnya terjadi terus pertumpahan darah atas di mana agama. Di mana pertumpahan darah itu? Di Papua ya? Kafir. Di Papua ya? Pertumpahan darah yang tak ada habis-habisnya di Papua kan ya? Di Papua ya? Mayoritas agama apa yang ada di Papua yang suka numpahin darah? Lain. Yang menumpahkan darah di Papua. Manusia. Coba. Sekarang saya tanya, yang menciptakan manusia siapa? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus yang menciptakan manusia. Tuhannya Yesus. Cobalah bayangkan kalau seluruh provinsi dikuasai oleh kalian, akan terjadi seperti Papua. Kalau seluruh provinsi mayoritas agama Anda, akan terjadi seperti di Papua. Untung kalian minoritas. Untung minoritas. Bayangkan kalau kalian mayoritas. Berapa banyak setiap hari harus mati di Nusantara ini? Kalau mayoritas kalian di seluruh provinsi, habis orang-orang kau buat. Kalian masuk ke Nusantara, agama kalian masuk ke Nusantara dengan cara penumpahan darah. Nanti sekarang agak tenang setelah orang Islam berhasil mengusir orang-orang yang datang membawa agama Anda. Begitu sudah. Agama Anda berdiri di Nusantara ini di atas pertumpahan darah. Paham ente? Kenapa kemudian Anda mengatakan agama Anda itu tentram kasih? Karena nenek moyang kalian berdamai dengan mereka para penumpah darah. Kakek nenek kalian mau dibaptis, makanya nggak dibunuh. Coba nenek kalian itu tidak mau dibaptis sama penjajah, dihabisin semua kalian. Tuh, untung saja kakek nenekmu mau jadi penjilat penjajah, makanya kamu masih ada. Untung saja kakek nenekmu itu menjadi budak penjajah, makanya keturunannya ada gitu. Ya kan ya? Kami pada saat penjajah datang, kakek nenek kami berjuang melawan penjajah, nggak mau dibaptis.
Berbeda dengan agamamu. Kakek nenekmu ketika penjajah datang mau dibaptis, makanya nggak dibunuh. Begitu. Coba Anda lihat basis-basis agamamu di wilayah di Nusantara ini, itu markas-markas penjajah semua. Tempatnya penjajah, bikin markas, bikin kemudian tempat ngumpul, base camp. Disitulah sekarang keturunannya itu bermukim. Di mana penjajah bikin base camp, di situ banyak pengikutnya. Karena di situ budak-budaknya berkembang biak. Gitu. Oke, kenapa kalian itu beragama dengan agama penjajah? Karena nenek kalian itu mau dibaptis, rela jadi budak. Kami enggak, kami melawan. Orang tua kami melawan penjajah. Sementara orang tua kamu mau dibaptis. Dia rela meninggalkan agama orang tuanya demi menjadi pengikut penjajah, dibaptis. Makanya kau seagama sekarang. Setelah itu Anda mau mengatakan agama Anda kasih matamu. Kopi cebok sana. Mana si anak bantai ini? Mana dia? Kok jadi penipu juga dia? Penipu dia. Kau turun dulu ya. Kau turun dulu, kau pelajari dulu kenapa nenek moyangmu seagama dengan penjajah. Ya. Mana dia si anak katak? Rupa-rupanya nyalinya cuma nyali tempe. Halo, semangat pagi. Siang ini cuma mengantuk. Oh, semangatnya yang pagi, bos. Siang buka juga kameranya. kan boleh semangat. Buka kameranya, silakan. Buka kamera. Ya. Oke, ini ada tema dari kitabnya Yahudi. Di situ dinubuatkan sebuah kitab termaterai. Oke. Nah, yang ingin saya pertanyakan kepada saudara, kitab termaterai di sini menurut saudara itu yang mana? Suaramu nggak ada, hilang. Gimana? Cek. Masa nggak kedengaran suara saya? Kedengaran Ya, dong. sekarang sudah. Oke. Silakan. Ya, tadi dah. Iya. Di kitabnya Yahudi ada nubuat penglihatan sebuah kitab termaterai yang ketika kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, maka orang itu mengatakan aku tidak bisa membaca. Itu diterangkan di kitabnya Yahudi. Nah, menurut saudara, penggenapan dari kitab termaterai itu kitab yang mana? Silakan. Kalau kitabnya Yahudi, Ya. itu bersambungan terus sampai kepada Yesua HaMashiach, nyambung terus. Ya, kitab yang termaterai itu yang mana? Kalau kitab Yahudi itu menubuatkan nabi palsu, itu adalah Nabi Muhammad seharusnya. Tidak berbicara tentang nabi. Kalau nabi palsu itu tanda-tandanya pengikutnya kita lihat. Mengusir setan pakai nama Yesus itu pengikut nabi palsu. Jadi kita nggak bahas itu. Kita sedang membahas kitab termaterai. Kitab termaterai yang dinubuatkan di dalam kitabnya Yahudi. Tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta, bla 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 bla. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca, maka dia akan menjawab aku tidak bisa membaca. Nah, itu yang menggenapi itu siapa? Kitab termaterai itu. Silakan.
saya mau tanya dulu, Muhammad bisa baca apa tidak? Tidak bisa membaca. Kok dia bisa membaca surat lembaran-lembaran? Ya, itu setelah dia menerima wahyu. Terus Setelah waktu dia mau meninggal, kok dia minta pena? Yang kita Waktu bahas dia meninggal, ini, kok dia minta pena? yang kita bahas nubuatan di kitabnya Yahudi, Yesaya 29. Kenapa bahas nabiku? Kita sedang membahas nubuat. Iya, kau pikir itu kepada nabimu Saya yang tidak menyebut beliau. Saya malah nuntut Anda sebagai orang yang berpura-pura jadi domba pada serigala. Saya bertanya sama ente yang merampok kitabnya Yahudi, bahwa siapa yang dinubuatkan, siapa yang dinubuatkan di dalam kitabnya yang Yahudi, merampas itu Islam yang mengambil kitabnya Yahudi lalu kalian labeli perjanjian lama, di mana di situ diterangkan Tuhan menyatakan diri melalui Yesaya, penglihatan Yesaya bin Amos, bahwa ada kitab termanterai diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, dan dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Nah, itu siapa? Jadi kau pikir itu nabi untuk nabi? Saya tidak berpikir. Al-Quranku sudah jelas ada. Tanpa kitab itu pun Al-Quranku sudah nyata ada. Sekarang yang jadi permasalahannya di kamu mengambil kitabnya agama lain. Kau tidak ngerti ada nubuatan di situ tentang kitab termaterai, dan ditanya siapa yang menggenapi itu? Itu pendeta Yahudi itu yang kasih tahu semua kitab Taurat. Ya, siapa kitab termaterai? Mana? Waraka bin Nawfal. Mana kitab termaterai itu? Mana? Dia nyontek kitab termaterai mana? Nyontek dari Siti Khadijah punya paman itu. Siti Khadijah punya paman. Mana? Dia tahu kitab Taurat itu dari Waraka bin Nawfal. Ngomong apa, Cak Ayu? Maling itu nabimu, maling. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca dengan berkata, bacalah, ikra, maka dia mengatakan, aku tidak bisa membaca. Berarti nabimu bahlul, nggak bisa baca. Kenapa bahas nabiku, Cak Ayu? Ya kan nabimu nggak bisa baca katamu. Kenapa nabiku kau bahas? Ya, dia itu yang nyuri dari Ini Waraka bin kita Nawfal. sedang membahas nubuat. Iya, dia tahu kitab Taurat itu dari Waraka bin Nawfal itu nabimu. Kenapa jadi bahas nabiku? Iya, dia dari kitab itu. Berarti kamu ingin mengatakan bahwa kitab itu Al-Quran? Ya, itu nabi buta huruf itu kau pikir Muhammad? Enggak, saya justru bertanya kenapa kau bahas nabiku. Berarti kau sudah merasa ya bahwa kitab yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Betul enggak? Yang datang kepada nabiku, benar enggak? Enggak usah malu-malu. Kitabmu itu tahayul semua. Ya sudah, terus kenapa kau bahas nabiku? Ya kan nabimu buta huruf. Bahlul, nabimu buta huruf. Berarti nabiku yang dinubuatkan di situ. Iya, nabi palsu. Iya, betul. Percaya aku. Emang itu nabi palsu yang dibahas di situ? Ya, itu semua termasuk. Nabimu mati diracun. Apakah itu membahas nabi palsu? Kitab Yahudi semua menubuatkan nabimu. Dia mati diracun. Ya, boleh ngaco. Itu dikutuk sama Allah itu nabimu. Aduh, parah nih. Dikutuk sama Allah nabimu itu. Jadi kamu sudah mengakui bahwa Yesaya itu membahas tentang Al-Quran? Katamu nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Berarti itu nabiku. Berarti itu nabiku. Bahlul apalagi kalian. Berarti kitab termaterai itu Al-Quran? Bukan nabi yang buta huruf. Itu berbicara mengenai kitab. Ya, kitabmu penuh pencabulan kok. Masa itu kitab. Maka apa namanya itu? Boleh kamu menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Masa kitab kayak gitu dari Tuhan? Al-Asab 51. Boleh kamu menggauli siapa yang kamu kehendaki? Parah. Coba kau bacakan terjemahannya aja. Di mana tertulis itu?
Al-Asab 51. Coba. Makanya kau sok-sok tahu kita orang lain, tapi kita dia sendiri nggak tahu. Balol. Coba baca. Kalau tidak kau fitnah. Coba Al-Asab 51. Iya, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Kan kamu bisa membawa data, artinya kau tahu. Coba kau bacakan sama saya. Bacakan. Ya itu Al-Asab buka. Coba. Makanya kitab orang aja yang kau putar-putar balikan. Ini kitabnya Yahudi, bukan kitabmu. Ya saya itu kitabnya Yahudi. Iya, membuatkan nabi palsu, nabi yang haus darah, nabi kuat seks. Dia mempunyai kekuatan 30 lelaki. Mantap kan. Dalam satu malam dengan istrimu. Sementara kamu ejakulasi dini, baru lihat paha ayam udah klimaks. Coba di Al-Quran kasih tahu. Makanya binimu selingkuh sama tetangga. Katanya orang yang beriman tidak bisa dikena santet. Kau itu ejakulasi dini, baru lihat nabimu kena guna-guna, kena santet. Aduh, parah ini. Coba jawab semua. An-Nahl 99. Katanya orang beriman tidak bisa kena santet. Tapi kok nabimu kena racun. Kena guna-guna. Yang penting jangan guna-guna. Jangan Tuhan saya dibunuh sama tentara Romawi. Memang Tuhan kami berkorban untuk kami yang berdosa. Ayo jawab. An-Nahl 99. Ada Tuhan berkorban. An-Nahl 99. An-Nahl 99. Kenapa nabimu bisa diguna-guna? Kalau dia beriman tidak mungkin bisa diguna-guna. Kalau Tuhan kena tombak, kena sihir. Nabimu kena sihir. Kena tombak gimana? Terus mati diracun lagi. Iya, yang mati di atas salib itu mati diracun. Yesus mati diracun. Itu pengorbanannya untuk kita. Yesus mati diracun. Bukan. Mati diracun. Salah, itu Anda. Yohanes 19 nomor 30, setelah dia minum anggur asam, matilah dia. Tuhan mati keracunan anggur. Tuhan mati keracunan anggur asam. Itu bukan racun, tapi kan anggur. Anggur, keracunan anggur. Baru minum sedikit mati. Tuhan minum anggur mati. Nabimu itu banyak melanggar Al-Quran. Al-Quran lagi. Nabimu banyak melanggar Al-Quran. Nabimu banyak melanggar Al-Quran. Makanya diputus urat jantungnya. Urat jantungnya Nabimu diputus. Urat jantungnya diputus. Karena banyak melanggar Injil, Al-Quran. Itu dia melanggar semua. Makanya Nabimu diputus urat jantungnya. Dia bilang sama Aisyah, Aisyah, masih terasa daging yang aku makan di Khaybar. Sehingga urat jantungku terputus. Kodo. Mau menghujat tapi modal congor. Gimana kita Nabimu kena sihir. Masuk ke tema. Nabimu kena sihir. Nabimu mati diracun. Masuk ke tema. Kau harusnya berterima kasih kepada nabiku. Kalau tidak nabiku, agamamu nggak laku di Nusantara ini. Siapa yang bilang? Karena kamu pakai istilah-istilah. Agamamu itu pakai pedang. Agamamu pakai pedang. Agamamu masuk Nusantara pakai apa? Dari dulu udah ada. Ajaran kasih. Kasih bunuh, kasih peluru, kasih mati, kasih bom. Indonesia merdeka menurut sejarah itu Amerika bom Hiroshima Nagasaki. Apa hubungannya dengan Jepang Indonesia? itu? Apa hubungannya? Itu bukan bambu runcing, bahlul kau. Oh gitu. Gak tahu sejarah. Ya suka-suka kau lah, suka-suka kau. Atur aja. Itu sejarah. Ya. Jadi penjajah agamanya apa? Selama 350 tahun itu agamanya apa? Penjajah itu. Itu mereka bukan jajah atas nama agama, itu politik, balol. Iya, saya tidak tanya dasar apa dia menjajah. Yang saya tanya pelakunya agamanya apa? Itu bukan bawa agama. Terserah. Saya tanya agamanya apa? Kalau nabimu itu aku diperintahkan untuk memerangi orang sampai mengucapkan la ilaha illallah.
Itu nabimu itu, Balol. Anda sudah diperangi? Ya itu di Quranmu tertulis gitu. Anda sudah diperangi enggak? Sudah. Bukankah kamu ada karena adanya pelaku peperangan? Kau lihat sejarah. Apa sejarahnya? Cuma Muhammad toh yang ada. Itu semua kafir Quraisy semua dari nenek moyangnya Muhammad dihancurkan semua. Katanya lakum dinukum waliyadi, tapi kok patung-patungnya Bani Quraisy kok dihancurkan. Kalau cuma gitu. lakum dinukum waliyadi itu cuma Nabi Muto yang jadi Islam toh, cuma dia doang. Gitu. Itu berhala, katanya lakum dinukum waliyadin, tapi berhalanya Bani Quraisy dihancurkan semua. Oke. Dihancurkan. Terus yang dinubuatkan di dalam Ulangan 33 nomor 2 dia akan datang. Membuatkan nabi palsu, nabimu itu, nabimu yang kalian kawin. 33. Nabimu yang mati diracun. Semua orang Islam tidak tahu kalau nabimu mati diracun. Dia akan datang membawa 10.000 pasukan untuk menegakkan hukum-hukum kepada orang jahiliyah. Itu siapa? Yang di dalam Ulangan 332. Dia akan datang membakar semua hukum jahiliyah. Terus yang di dalam KPR 32223, siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu, apa yang diucapkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nabi yang mana yang dimaksud itu? Ya Nabi Muhammad itu yang mantap sekali. Berarti ada nabi yang diutus oleh Tuhan langit dan bumi untuk membunuh para kafir. Betul? Keren kali nabiku. Yes. Habis orang kafir dibuat. Nabimu mati di racun. Yes. Nabimu melanggar Al-Quran, jantungnya diputus. Saya ulang lagi. Coba kau lihat itu. Lagi. Ulangan 33 nomor 2, dia akan datang membawa 10.000 pasukan untuk melenyapkan hukum jahiliyah, membakar habis orang-orang penyembah berhala. Itu siapa yang menggenapi? Ada seorang yang diutus membawa hukum. Katanya lakum dinukum waliyadin. Enggak ada lakum dinukum. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kenapa? Karena mereka mengganggu. Sekarang permasalahannya adalah nabimu bukan bawa ketika ia datang bukan bawa Tuhan yang benar. Ketika ia datang membawa 10.000. Ketika ia datang membawa 10.000 pasukan suci untuk membasmi hukum jahiliyah berdasarkan Ulangan 33 nomor 2, itu siapa oknumnya yang menggenapi itu? Yesus, dia yang dibasmi. Musa enggak mungkin. Daud tidak mungkin. Saulus enggak mungkin. Satu-satunya nabi yang menghancurkan seluruh kejahiliaan di depannya adalah nabiku baginda Rasulullah Muhammad SAW, membawa 10.000 manusia suci dari Madinah ke Mekah, menghancurkan kemudian berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Yes. Katanya lakum dinukum waliyadin, Bahlul. Yes. Lalu dikatakan dalam KPR 32223, akan datang nabi sama seperti Musa. Siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari bangsa kita. Siapa nabi yang membasmi orang-orang kafir? Nabiku kan? Yes. Iya, nabimu utusan Dajjal. Nabimu utusan Dajjal. Takbir. Lalu siapa yang mati, yang dinubuatkan mati? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang menggenapi terkutuk? Siapa yang menggenapi mati terkutuk? Jawab. Tuhanmu mati dengan jalan apa? Seharusnya kita yang terkutuk. Tuhanmu mati dengan jalan apa? Diracun atau dikutuk? Dia ganti kita. Dia ganti kita. Seharusnya kita yang terkutuk. Itu karena kasihnya. Jadi Tuhanmu mati dengan jalan apa? Itu karena kasihnya. Mati dengan jalan apa? Nabimu mati. Dengan jalan apa? Mati diracun itu, kalau Anda mengatakan mati diracun dia manusia, tapi kalau mati terkutuk dia Tuhan, hebat mana? Tuhan mati dikutuk atau Nabi mati diracun? Dia ganti kita. Dia kasih. Dia kasih. Seharusnya kita yang terkutuk. Seharusnya kita yang terkutuk. Tapi kenapa kau mati dalam dosa kalau begitu?
Semua orang Kristen mati dalam dosa. Roma 8 nomor 10. Sama dengan kau juga. Tuhannya mati terkutuk. Quran surat Umatnya Toha. mati dalam dosa. Surat Toha ayat 74. Kau mati masuk Tuhannya neraka. mati Di surat Toha. terkutuk. Surat Toha. Tuhanmu mati Surat Toha. terkutuk. Surat Toha. Umatnya Kau mati mati masuk dalam neraka dosa. itu. Kalian Orang yang sudah mati dipastikan dalam untuk dosa masuk kemana neraka. perginya? Orang yang mati dalam dosa kemana perginya? Hah? Nabimu itu penuh dosa. Saya tanya samamu, orang yang mati dalam dosa, Roma 8 nomor 10, semua orang Kristen mati dalam dosa. Pertanyaan saya, orang yang mati dalam dosa kemana perginya? Tapi Tuhan kami mengampuni dosa Nggak kami. ada urusan, kamu mati dalam dosa. Roma 8 nomor 10, barang siapa Surat yang ada Toha ayat Yesus, 74. dengar, Barang siapa yang punya dosa, dia mesti masuk neraka. Surat Toha ayat 74. Dengar, dikatakan dalam Roma 8:10, barang siapa yang ada Yesus dalam dirinya, tubuhnya mati karena dosa. Kristen dong. Pertanyaan saya, dengarkan. Dengan darah Tuhan Yesus kami diampuni. Dengar pertanyaan saya, dengar. Kalau orang Kristen Dengan mati darah dalam Tuhan Yesus dosa kami itu diampuni. kemana? Ke neraka atau ke surga? Orang mati dalam dosa ke neraka atau ke surga? Saya juga mau tanya. Surat Toha ayat 74. Jawab Kamu mati dulu. kemana? Jawab dulu. Surat Toha ayat 74. Kristen, Kau mati itu masuk neraka. Orang Kristen yang ada dalam dirinya, Yesus, matinya itu mati dalam dosa. Kemana perginya orang yang mati dalam dosa? Dengan kasihnya dia mengampuni dosa kami. Dengan Apa? kasihnya. Kalau kamu diampuni, Dengan kau diampuni, Dengan kenapa kau mati dalam dosa? Kenapa kamu mati dalam dosa kalau diampuni? Kenapa kamu mati dalam dosa kalau kau diampuni? Saya tanya, Yesus yang kenapa hidup. kamu mati? Kenapa kamu mati kalau kamu diampuni mati dalam dosa? Kenapa? Untuk masuk ke surga. Mati dalam dosa masuk ke surga? Surat Toha ayat 74 kau baca, kau juga mau masuk ke neraka jahanam. Surat Toha ayat 74 kau juga mati masuk neraka jahanam. Tidak begitu dalilnya, tidak begitu. Coba baca. Baca. Oke, saya Surat Toha. bacakan. Sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhan dalam keadaan berdosa? Dalam keadaan berdosa. Sementara Islam mengatakan apa? Illa wa antum muslimun. Matinya umat Islam itu adalah mati selamat. Selamat apa? Itu kan dalilnya. Nabimu aja nggak selamat. Nabimu aja masih didoakan supaya selamat. Umatnya yang mendoakan. Wa antum muslimun. Umatnya aja mendoakan nabimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Kau doakan nabimu, Bahlul. Kau doakan nabimu. Kalau saya mengatakan berikanlah keselamatan, apakah itu salah? Apakah itu salah? Salah, Bahlul. Kalau Lalu bagaimana? Lalu bagaimana dengan doa Bapak kami? Bagaimana dengan doa Bapak kami? Bagaimana doa Bapak kami? Bapakku yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ya sama dengan itu. Belum lagi Hosana anak Daud. Semoga diselamatkan anak Daud. Semoga kesejahteraan atas Yesus. Kau doakan nabimu masih di kuburan. Sampai sekarang nabimu masih di kuburan. Makanya kau doakan nabimu. Yang doakan kau siapa? Ini mikir. Yang doakan kau siapa? Kau aja nabimu. Katanya, yang pasti kami umat Islam itu tidak diizinkan meninggal dunia sebelum mati dalam keadaan selamat illa wa antum muslimun. Ayo, sedangkan kamu Roma 8 nabimu aja nomor 10. Belum lagi Markus 9. Aku bukan rasul yang pertama. Nomor aku tidak tahu apa yang terjadi atas dan seluruh orang Kristen akan digarami dengan api neraka.
Markus 9 Aku bukan nomor rasul yang 49. pertama. Aku tidak tahu. Nabi Muhammad Markus tidak tahu. 9 Nabi Muhammad tidak tahu. 49, seluruh orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Makanya, Bahlul. Digarami itu apa? Itu disempurnakan, Bahlul. Ayo. Digarami itu disempurnakan. Digarami dengan apa? Disempurnakan supaya Digarami dengan apa? Digarami dengan apa? Digarami dengan dimurnikan. Iya, digarami dengan dimurnikan dengan apa? Dimurnikan dengan apa? Kristus yang yes. Dimurnikan dengan apa? Dimurnikan dengan putar ayat firman Tuhan itu. dimurnikan dengan apa? Jawab. Iblis bermata dua kau itu. Iblis bermata satu, Dajjal. Kau Dajjal. Nabimu aja Orang mati Kristen diracun. dimurnikan dengan apa? Nabimu mati diracun. Ingat itu nabi palsu. Iya. Dimurnikan dengan apa? Nabimu banyak melanggar Al-Quran, Injil, dan Taurat. Dimurnikan dengan apa orang Kristen? Dia bilang, Enggak mau jawab Al-Quran, ya, teman-teman. janganlah kamu mendekati zina. Janganlah Dia kamu nggak mau mendekati jawab, zina. teman-teman. Dia nggak mau jawab. Dimurnikan dengan api. Orang Kristen itu dimurnikan dengan api. Markus 9:49. Di dalam Roma 8 nomor 10, siapapun yang ada Yesus dalam dirinya, maka dia mati dalam dosanya. Mati dalam dosa nih Kemana perginya orang yang mati dalam dosa? Ya ke neraka dong. Ke neraka dong. Ke neraka dong. Belum lagi diusir sama Yesus. Alamak. Kita bahas tema kamu nggak sanggup. Kau cuman mau begitu, kasihan kali kau ini. Aduh. Kasiannya kamu ini kawan, kamu tidak sadar kau penghuni neraka. Penghuni neraka. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Siang juga, Bos. Silakan. Katolik, Protestan. Ya, saya Katolik. Yang cuma saya tanggapi begini, Bang. Masalah dari kita Kristen mau beragama kan notifnya didiamkan. Itu saja. Terima kasih. Baru juga didiamkan. Dari tadi dia ngoceh, menghina, menghujat, kok dibiarin. Mana si Oten, gak adil kali kau itu menilai. Silakan saudara-saudara non-muslim naik. Hadapi saya dengan ilmu. Gak usah lucu-lucuan, karena kau akan babak belur. Oke, silakan. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan yang sedikit berilmu lah. Yang muslim jangan ikut-ikutan minta dong. Dibatalkan dong teman-teman muslim. Yuk, yang cerdas, yang muslim, dibatalkan. Abang cuma saya sampaikan ini Abe dari tadi tunggu abang nih. Di mana dia? Sudah live dia? Iya, sudah live dari tadi dia, Abang Juma. Malah Abang Juma naik orang lagi. Kita menunggu dari tadi, Abang. Saya justru dari tadi. Kalau itu saya turun ya. Abang Juma jangan naik orang dulu. Soalnya seru nanti, seru. Oke, baik. Di mana dia? Live di mana dia? Mana dia live-nya? Kita uji dulu ya teman-teman, karena udah terlanjur janji tadi. Mana dia? Oh ini, asik. Udah bisa tuh. Ya. Aduh, ku bilang kan, kau harus. Kenapa kau tidak pede membahas kitab sucimu?
Kenapa setiap kau live itu kenapa hanya Alkitab aja yang kau bahas-bahas? Apa alasanmu coba? Sebenarnya nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Coba. Pertama tidak ada orang Kristen yang paham Al-Quran. Yang kedua ada misi mengkristenkan Indonesia. Matius 28:19, jadikanlah seluruh Indonesia menjadi Kristen. Jadi wajar toh supaya umat Islam itu tidak menjadi Kristen. Mereka harus tahu di Bible itu seperti apa gitu. Lagian tidak akan ditangkap polisi bilang. Kenapa tidak? Kalau memang ada menghujat, kenapa tidak? Itu masalahnya. Masalahnya selama ini nggak ada dari apologet Islam itu yang menghujat, khususnya yang ada di API. Ada itu ya, oke. Nah, justru kalau ada yang Islam yang melakukan penghujatan atau penistaan, kami yang turun tangan. Buktinya, buktinya yang dipenjara di sana di Medan itu kan atas perintah kita orang API. Begitu bosku. Ya. Terus maskernya kenapa nggak pernah berani buka? Mulai tahun 2019 kita berdebat, mulai dari Skype dulu ya, mulai dari sebelum streaman Skype. Kenapa bahas yang lain ini? Dengarkan dulu. Kita kan berdebat itu mulai 2019 ya, masih di Skype ya waktu itu ya. Iya. Baru habis dari Skype masuk StreamYard. Sampai ke YouTube, sampai ke apa? Zoom. Kenapa ya? Zoom ya lama, di Zoom itu ada berapa tahun ya sistem Zoom. Terus kenapa nggak pernah buka masker dari dulu? Memang ciri khas saya pakai masker biasanya. Buka masker bilang lah. Ya, buka masker supaya jangan boleh jadi. Oke, mana kita? Ya, sesuai dengan tema yang tadi, yang kamu maksud tadi tuh. Kitab suci aja kita bahas, kitab suci Alkitab. Aku nggak mau gini cuma, aku nggak mau bahas agama Islam, aku nggak mau bahas Al-Quran karena ya aku udah pernah berdebat dengan kalian itu di geruduk massa tengah malam ya, jam 12 malam, dan dilaporkan ke polisi. Udah 2 kali aku masuk penjara gara-gara berdebat dengan orang-orang Islam. Jadi nggak mau lagi aku. Kalau membahas Al-Quran, aku nggak mau lagi. Inilah aku udah 2 bulan bebas dari penjara, nggak pernah kan bahas Al-Quran kan? Ya, karena memang pengetahuan Anda tentang Quran nggak ada. Pernah tahu nggak? Menurutmu pernah nggak aku membahas Al-Quran selama Saya tidak tahu. Artinya memang aku nggak mau lagi bro. Gitu, membahas Al-Quran, membahas agama Islam aku tidak mau lagi. Kalau kau mau berdebat dengan aku, kita bahas Alkitab saja, gimana? Boleh. Silakan. Oke, baik. Oke, sekarang kawan-kawan kita saksikan dulu kita dengan Jumat ini ya. Aku duluan ya. Boleh, silakan. Oke, baik. Horas, damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua, salam aku ucapkan dari Kota Medan. Saya Ana Batak kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini untuk membicarakan tentang kitab suci. Kenapa kita perlu membicarakan kitab suci? Agar iman kita kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pencobaan yang memang selalu kita hadapi di sepanjang perjalanan hidup kita. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini aku mau berdiskusi dengan si Juma. Kawan-kawan tahulah anak ini kayak mana kan? Dia 24 jam. Inilah yang kita bahas kemarin, tahan siaran sampai 12 jam. Gitu ya, artinya badannya itu fit gitu ya, sehat ya. Karena dia tahan duduk sampai berjam-jam seperti itu. Sekarang kita uji dulu reputasinya. Tetapi kawan-kawan, jujur aku nggak mau membahas agama Islam ya. Membahas agama Islam, membahas Al-Quran, membahas hadis, aku tak akan mau lagi. Apapun katanya aku tak mau lagi. Sekarang aku akan hanya membahas Alkitab saja. Ya, jadi mohon dukungan dari kawan-kawan. Bantu sebarkan live ini sebanyak-banyaknya. Kenapa kawan-kawan aku tertarik berdiskusi dengan si Juma ini? Karena aku menonton hanya orang-orang awam lah yang naik ke konten si Juma ini ya. Hanya orang-orang awam dan minim pengetahuan tentang kitab suci mungkin. Dan selalu olok-olok. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, untuk keseimbangan. Masa kita harus biarkan orang-orang Islam membahas-bahas Alkitab terus? Gitu ya. Kalau kita mau membahas Al-Quran kan ditangkap polisi. Nah, paling tidak kita membentengi dengan membahas Alkitab saja gitu. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi itu dulu pembukaan dari aku.
Kiranya diskusi ini bisa menjadi penambah pengetahuan bagi kawan-kawan semua. Demikian juga bagi teman-teman muslim. Nggak bisa lagi aku kan, karena aku gitu. Matikan mic-nya cuma. Kalau ganti-gantian bicara, matikan dulu mic-mu. Orang-orang Islam kan, jangan kalian geruduk aku ya. Aku membahas kitab suciku loh. Nanti seperti kemarin itu kalian geruduk aku jam 12 malam sampai ketakutan aku. Gitu ya. Jadi yang kubahas adalah kitab suciku, yang kubahas adalah agamaku. Tidak ada alasan kalian untuk menggeruduk atau menangkap aku ya. Paham ya? Kalau kitab suciku yang kubahas itu hakku dong. Kalau tidak bisa kubahas kitab suciku ya untuk apa kawan-kawan ya? Bernegara kalau membahas kitab sucinya sendiri pun tidak bisa. Nah, seperti itu. Terakhir dari saya, izin Pak Polisi, seperti janji kita, aku tidak mau lagi membahas agama Islam kan? Aku tidak akan membahasnya lagi. Jadi Pak Polisi santai-santai sajalah. Aku tidak mau membahas agama Islam lagi. Itu terakhir dari saya. Baik. Aku hanya ingin memberitakan tentang keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus saja. Memberitakannya kepada banyak orang, terutama kepada orang-orang yang bisa menjangkau pemberitaan dari siaran ini. Supaya setiap orang yang mati, arwahnya tidak di alam kubur itu lagi. Supaya setiap orang yang mati, arwahnya dibawa ke Firdaus atau ke surga. Supaya enggak ada lagi kuburan yang angker. Kalau selama ini kawan-kawan asal lewat dari kuburan itu takut karena banyak hantu di situ ya, arwah orang-orang yang di kuburan itu lompat-lompat. Maka aku memberitahukan kepadamu keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Supaya kau tidak mengalami siksa kubur. Dengarkanlah siaran ini. Supaya kau jangan merepotkan keluargamu nanti kalau kau udah mati. Dengarkanlah siaran ini. Di sini akan kuberitahukan kepada kawan-kawan tips supaya kawan-kawan mati tidak melewati alam kubur. Nah, mungkin kawan-kawan berpikir seperti ini. Anak Batak, aku alergi ikut Yesus. Katanya aku bisa diselamatkan kok kalau ikut pendeta ini. Tidak kawan-kawan. Yang bisa membebaskanmu dari alam kubur hanya Tuhan Yesus saja. Sebab hanya Tuhan Yesus yang sudah membebaskan orang dari alam kubur. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Hanya Yesuslah yang bisa mengeluarkan dari alam kubur. Yang lain, pendeta-pendeta yang lain, itu hanya omong-omong saja. Hanya janji-janji saja. Bahkan kalau kalian mati nanti tanpa terima Yesus, bertumbuh kalian sama dia di alam kubur itu. Karena dia yang menjanjikan itu pun masih di kuburan sampai sekarang. Jadi hanya Yesuslah yang sudah terbukti membebaskan arwah manusia dari alam kubur. Terima kasih kawan-kawan, itu opening dari saya. Silakan. Oke, baik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang teman-teman semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah ini kesempatan saya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya, untuk mengajarkan kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Tema kita ini terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dan mengatakan itu dari Allah, padahal itu adalah hasil penelitian, hasil penyelidikan, hasil saduran, hasil kumpulan kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas, lalu dikatakan sebagai firman Tuhan. Al-Quran datang kemudian menjelaskan bahwa kitab mereka itu bukan firman Tuhan, tetapi hanya sangkaan-sangkaan terhadap nabi-nabi, lalu dibukukan, lalu diimani, dipercayai sebagai firman Tuhan. Nah, saudara Batak hari ini ingin mengajak berdiskusi tentang kitabnya. Saya hanya ingin mengambil satu titik poin diskusi saja terkait dengan kedatangan Yesus di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yesus sebelum terjadi tragedi penyaliban, Yesus mengatakan bahwa akan datang banyak orang memakai namanya,
dan berkata dirinya adalah Sang Tuhan. Akulah dia. Jadi orang banyak ini memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Orang-orang Yahudi sudah berhenti sejak abad pertama, sejak Yesus terangkat ke langit. Orang Yahudi berhenti untuk mengajarkan Yesus keluar kepada bangsa lain. Murid-murid Yesus sudah pada habis. Mereka tidak lagi mengajarkan membawa nama Yesus keluar. Orang Yahudi memiliki sebuah pemahaman bahwa mereka punya agama bukan agama syiar. Agama Yahudi, tempat kelahiran Yesus itu bukan agama syiar seperti agama Islam atau agama Kristen. Berarti ketika dikatakan akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya kelompok yang memakai nama Yesus menyebar ke seluruh penjuru bumi hanya agama Kristen. Penjajah datang ke Nusantara memakai nama Yesus, lalu kemudian menyesatkan banyak orang-orang pribumi menjadi pengikutnya, yaitu menyembah makhluk yang keluar dari kubur dan mengaku Yesus itu adalah dirinya. Ini bukti bahwa apa yang dinubuatkan Nabi Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya, Nabi Yesus menubuatkan datangnya para penyesat memakai namanya. Nah, di luar Yahudi yang memakai namanya untuk menjerat orang-orang di luar Yahudi sebagai pengikutnya, yaitu Kristen yang tadinya Katolik, kemudian diprotes oleh Martin Luther, muncullah kemudian sekte baru. Lalu sekte baru ini lagi-lagi mengambil hasil dari pengambilan kitabnya orang Yahudi, dan mereka juga mengambil kitab itu tersebut lalu mendirikan sebuah sekte. Nah, orang banyak yang memakai nama Yesus di atas muka bumi ini bukan Hindu, bukan Buddha, bukan ateis, apalagi Islam, dan juga bukan Yahudi. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memakai nama Yesus itu hanya Kristen. Berarti Kristen inilah yang menyesatkan banyak orang itu pakai nama Yesus. Dan memang terjadi di mana basis penjajah di Nusantara ini bersarang, di situlah pengikutnya banyak. Misalnya di Makassar ini, di Sulawesi Selatan, di mana kemudian orang-orang penjajah ini memakai nama Yesus bermukim, menjadikan kemudian markas. Ya, disitulah kemudian keturunan yang hidup di wilayah itu menjadi pengikut agama yang dibawa oleh penjajah memakai nama Yesus. Itu fakta. Sekali lagi saya katakan bahwa di Markus 13 nomor 6 akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang ke Nusantara ini memakai nama Yesus dan mendoktrin orang Yesus itu adalah Tuhan lo, Yesus itu adalah Elohim, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Bapa yang turun ke bumi. Siapa mereka itu? Kata Yesus, mereka itu akan menyesatkan banyak orang. Orang Arab datang ke Nusantara tidak pakai nama Yesus. Orang Hindu tidak pakai nama Yesus. Orang Buddha tidak pakai nama Yesus. Hanya Kristen yang datang memakai nama Yesus. Jadi ya kita harus waspada dengan kelompok ini sesuai dengan Markus 13 nomor 6. Karena mereka memakai nama Yesus. Dan Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya kira begitu. Silakan. Oke, baik. Sebentar saya bikin waktunya ya. Berarti ada 3 item tadi kawan-kawannya yang harus kita jawab ya. Ini sudah menjadi tanggung jawab. Jadi baik. Jadi kawan-kawan, sebagai seorang apologet, apalagi anak Batak, bisa dikatakan apologet senior ya, harus menjawab itu ketiga item itu kawan-kawan ya. Harusnya tadi sang debater yang menjawab ini, tapi sang debater sudah pensiun ya. Oke lah. Yang pertama, celakalah orang yang menulis kitab suci. Nah, dia mengutip ayat Al-Quran ini. Tapi aku nggak membicarakan Al-Qurannya ya. Artinya gini, memang benar kitab suci orang Kristen itu tulisan manusia. Kenapa? Karena di dalam iman Kristen, kitab suci jatuh dari langit itu dongeng. Kitab suci jatuh dari langit terletak ke pangkuan anak kecil itu dongeng. Kan itu dongeng Yahudi sebelum Masehi sudah ada, dan itu ditemukan di dalam buku yang ditulis oleh filsuf-filsuf Yunani.
Jadi kitab suci jatuh dari langit ke pangkuan anak kecil, bagi iman Kristen itu dongeng, bukan kitab suci bagi kami itu ya. Jadi kitab suci orang Kristen adalah tulisan manusia, gitu ya saudaraku ya. Kalaupun Allah mau mengatakan kami celaka, ya sudahlah. Artinya kami mengimani kitab suci kami itu adalah tulisan manusia, itu yang pertama. Yang kedua, kedatangan Yesus di Bani Israel dan memperingatkan akan banyak yang datang. Oh, tentang nabi-nabi palsu itu. Nah, itulah enaknya di Alkitab. Yesus tidak hanya mengatakan kedatangan nabi palsu seperti ini, tapi di dalam kitab suci kan ciri-ciri nabi palsu itu kan disampaikan, saudaraku. Di dalam kitab suci kan, kalau kawan-kawan mau membaca dari Kejadian sampai Wahyu, jadi memang benar akan datang nabi palsu itu. Contoh di dalam Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu itu akan diracun. Anak Batak tidak diracun, berarti bukan anak Batak dong. Contoh di dalam Matius 24 ayat 26, nabi palsu berasal dari padang gurun dan ada biliknya. Lihat ia di padang gurun, lihat ia di bilik. Itu kan nabi palsu dari padang gurun yang ada biliknya. Contoh di dalam Yeremia 3 ayat 2, orang Arab kan tertulis di situ. Izin Pak Polisi, agamaku yang kubahas. Karena di dalam Yeremia 3 ayat 2 tertulis orang Arab. Gitu ya. Artinya gini, kita nggak bisa menuduh seseorang nabi palsu, nggak boleh. Gitu ya. Kecuali ciri-cirinya itu ya benar mengarah ke dia gitu loh. Jadi nggak boleh kita tuduh orang Kristen nabi palsu, nggak boleh seperti itu. Ya ciri-cirinya ada di Alkitab. Lalu yang ketiga, penjajah. Di mana basis penjajah? Lah, tidak ada penjajah yang membawa agama, saudaraku. Nggak ada. Nggak ada itu penjajah yang membawa agama. Belanda menjajah Indonesia itu bukan atas nama agama, tetapi atas nama politik dagang itu, divide et impera itu, gitu ya. Penjajah membawa bahwa Islam. Oh gini, Indonesia, berbicara Indonesia kan Hindu Buddha, saudaraku. Indonesia itu kan Hindu Buddha, sama-sama agama impornya kita. Gitu ya, Indonesia itu beragama Hindu Buddha. Dan aku nggak percaya seluruh warga Majapahit itu pindah agama kalau tidak ada sesuatu, nggak percaya. Semua masyarakat itu beragama Hindu Buddha. Kerajaan Majapahit dan terakhir itu di bawah Prabu Brawijaya V. Kalau dengan ikhlas mereka pindah agama, taruh kuping aku berani. Kalau bukan karena ada sesuatu, nggak mungkin satu negara pindah agama. Maka bagaimana kita cara mengetahuinya? Bacalah sejarah yang ditulis oleh yang kalah. Jangan hanya baca sejarah yang ditulis oleh pemenang. Paham ya saudaraku ya? Jadi sama-sama agama impornya kita. Bahwa agama Nusantara itu kejawen, yang macam-macam lah. Kalau Kristen itu agama pendatang. Maaf, nggak kusebut agamamu ya. Artinya Hindu Buddha lah agama yang ada di Nusantara. Semoga kawan-kawan paham. Dan aku nggak percaya semua warga kerajaan Sriwijaya itu pindah agama dengan ikhlas. Nggak percaya aku. Pasti ada paksaan. Kenapa Brawijaya V hendak melarikan diri ke Bali? Makanya jangan hanya baca sejarah yang ditulis oleh pemenang. Apa sebabnya? Kalau dengan ikhlas, kenapa Brawijaya V hendak melarikan diri ke Bali? Nah, seperti itu ya. 1, 2, 3. Udah aku jawab 3-3-nya gitu. Tapi silakan kau counter saja ya. Silakan kau counter saja. Aku hanya menjawab dan yang kubahas agamaku ya tentang Yeremia 3 ayat 2 memang tertulis di situ Arab ya. Di dalam Yeremia 3 ayat 2. Itu yang bisa ku sampaikan. Silakan dibantah saja. Itu dia. Baik. Terkait dengan beberapa item. Jadi ketika saya membahas terkait dengan banyaknya orang yang datang memakai nama Yesus, itu nggak ada bantahan ya teman-teman, nggak ada bantahan. Akan datang banyak orang memakai nama Yesus, lalu kemudian saudara anak Batak ini malah lari ke kitab yang turun dari langit langsung. Dia lupa baca bahwa di dalam kitab Wahyu 14, di situ diterangkan bahwasanya ada Injil. Menurut mereka Injil ini kan kitab. Ada kemudian Injil yang dibawa oleh seorang malaikat
ya, yang terbang dari langit, kan gitu. Artinya kalau dia mengatakan Injil itu adalah Yesus, berarti Yesus ini ditenteng sama malaikat dari langit. Tapi kalau dia mengatakan Injil, kitab ketetapan, berarti ada kitab yang muncul di tengah-tengah langit dibawa oleh malaikat turun ke bumi. Nah, kenanya di situ. Kemudian ketika berbicara mengenai nabi palsu yang ada di Yeremia 23, anak bata ini kurang belajar. Di situ tidak dikatakan bahwa Arab itu sebagai nabi palsu, tapi ditekankan di data 15-nya Yeremia 23. Yang dimaksud di situ adalah nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem. Dibaca lagi, belajar lagi supaya tidak ditertawakan sama orang Islam. Kemudian ketika saudara berbicara tentang nabi palsu, di dalam 1 Yohanes 4, antikristus itu dikatakan sekarang telah datang antikristus. Sekarang itu abad pertama. 1 Yohanes 2 nomor 7, antikristus itu sekarang tiba di masa itu. Nomor 18-nya, antikristus itu ada di antara kita dan dia tidak benar-benar berasal dari kita. Jadi memang antikristus itu berasal dari tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu sendiri. Kemudian Yesus sendiri menerangkan di dalam kitab Yohanes 12 nomor 31. Yesus mengatakan bahwasanya sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu abad pertama. Kemudian kenapa saya membawa Al-Quranul Karim? Karena di dalam pengajaran orang Yahudi, Yohanes 6, Yohanes 4, jelas dikatakan di sana, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Lalu kemudian di data 2 Petrus 2, dikatakan di nomor 1-nya begini. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Tuhan muncul nabi-nabi palsu, sekarang juga di tengah-tengah kamu muncul penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran yang membinasakan. Nah, jadi sekarang itu selalu berbicara abad pertama. Penyesat itu abad pertama. Nabi palsu itu abad pertama. Antikristus itu abad pertama. Semuanya di abad pertama. Dan yang datang memakai nama Yesus itu juga abad pertama. Nama Yesus dibawa ke barat, dibawa kemana-mana dari abad pertama. Menyesatkan banyak orang, di antaranya ya apa yang ada di Indonesia ini yang mengikuti agama penjajah. Memakai nama Yesus. Kalau Anda membawa kerajaan-kerajaan, Alhamdulillah, umat Islam datang dari luar masuk ke Nusantara tidak memakai nama Yesus. Sedangkan penjajah masuk ke Nusantara memakai nama Yesus. Sedangkan yang dimaksud penyesat di sana memakai nama Yesus. Sedangkan penjajah masuk ke Indonesia itu memakai nama Yesus. Orang-orang Hindu yang ada di pribumi ini pindah agama ke agama penjajah itu karena memakai nama Yesus. Semuanya karena memakai nama Yesus. Akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia di situ adalah Tuhan langit dan bumi. Orang Kristen itu diajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan langit dan bumi yang turun mengambil rupa daging. Mereka adalah penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Itu pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ketika dikatakan di dalam kitabnya saudara, Yohanes 14:30, maksudnya Yesus di sini dia katakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia akan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dan sekarang juga penguasa dunia itu telah ada. Sekarang itu di abad pertama. Di abad pertama. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang banyak yang datang memakai nama Yesus, baik itu masuk ke dalam Yerusalem atau keluar dari Yerusalem, menyebar kepada seluruh bumi, itu hanya Kristen. Yang memakai nama Yesus itu Kristen. Tidak pernah Yesus mengatakan, berbahagialah akan datang banyak orang memakai namaku untuk menyelamatkan banyak orang. Enggak. Yesus mengatakan datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Dan yang pergi ke seluruh penjuru bumi memakai nama Yesus itu hanya Kristen. Jadi penyesat yang banyak itu adalah dari gereja, bukan dari masjid. Untunglah kamu mengatakan. Oke, untunglah kau yang bilang masjidnya itu jangan aku ya. Kalau aku nggak mau membilang itu. Baik. Kalau mungkin tadi aku tidak menunjukkan datanya, jadi sekarang aku tunjukkan datanya kawan-kawan ya. Supaya jangan kawan-kawan berpikir, anak Batak nggak jelas, anak Batak nggak jelas. Nah.
Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Jadi kalau di dalam iman Kristen itu memang jelas ya. Simbol perzinahan itu dituliskan seorang Arab. Ini dia bang. Supaya jangan dituduh menghujat ya ini ya. Seorang Arab di padang gurun. Jadi bukan kukarang-karang itu, gitu loh kawan-kawannya. Jangan nanti kalian bilang kukarang-karang. Makanya hati-hati kalian terhadap seorang Arab yang di Alkitab itu ya. Awas, negeri tercemar loh dengan zina. Coba kita ulang. Tadi ya. Layangkanlah matamu ke bukit gundul di manakah engkau tidak pernah ditiduri ya masalah selangkangan. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Ya kalau bukan kejahatan ya jinah. Itu aja, dua-dua itu aja. Apa itu kejahatan? Ya berbagai macam kejahatan. Haleluya, duar katanya kejahatan. Kalau enggak kejahatan ya jinah. Itu aja nanti. Jadi waspadalah terhadap seorang Arab di padang gurun yang dituliskan di Alkitab ini ya, bukan yang lain ya. Maksudnya yang di Alkitab ini, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut mereka Injil itu kitab. Sorry saudaraku, Injil itu bukan kitab. Bukan. Kalau di dalam keyakinanmu cuma Injil itu kitab, ya sudah kita saling menghormati saja. Ya, kita saling menghormati saja. Di dalam iman kami, Injil itu bukan kitab. Injil itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri secara etimologi Evangelion. Itulah arti Injil, gitu ya. Evangelion yang artinya kabar baik. Jadi Injil itu bukan kitab, saudaraku. Jangan paksakan imanmu ke iman kami, gitu ya. Jadi sekali lagi, ini sebenarnya udah pernah kita bahas juga. Kitab itu bukan Injil. Injil itu bukan kitab. Paham ya? Tetapi Injil itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Evangelion yang artinya kabar baik. Gitu ya. Nah, semoga kau paham. Dan itu berasal dari bahasa Yunani. Maka ada satu kitab katanya ini tidak ada campur-campur bahasanya. Lah ternyata Injil itu ada di kitabnya dan berasal dari bahasa Yunani. Tapi nggak boleh kita tanya ini ya, awas ditangkap polisi nanti. Oke, itu tadi. Yang kedua, membawa namaku, kalian yang membawanya loh. Kalau kami mana pernah membawa nama Yesus ke agama kalian, enggak, kalian yang membawanya. Siapa nama Yesus kalian bawa-bawa? Aisyah. Kan kalian yang membawa nama Yesus. Kalau kami wajar karena kami itu orang Kristen. Kalian yang membawa-bawa nama Yesus. Kalian bilang, Aisyah. Mananya? Jelas ya? Perhatikan cuma biar bisa kau jawab. Kalian yang selalu membawa-bawa nama Yesus. Sekalipun kami tidak mau mengimaninya ya. Kalau kami ya wajar kami bawa nama Yesus. Kalian bawa-bawa juga. Tapi kalian ganti namanya menjadi Aisyah. Begitu, semoga kalian kau paham cuma. Berikutnya penjajahan, lalap lagi penjajahan. Enggak ada penjajah mengatasnamakan agama, bro. Kalau misi Belanda memberitakan firman Tuhan di Indonesia 350 tahun, oh itu kelamaan. Indonesia merdeka 1945, tidak ada lagi penjajahan. Jumlah orang Kristen 1%. Sekarang jumlah orang Kristen sudah 10% tanpa penjajahan. Jadi kalau Belanda menjajah Indonesia mengatasnamakan agama, nggak sampai 350 tahun, Indonesia ini udah Kristen. Jadi Indonesia itu menjajah saudara-saudaraku atas nama dagang, atas nama pemerintah mereka. Gitu ya, makanya kita mengenal itu organisasi dagang mereka itu, POC. Adalah organisasi dagang mereka. Jadi tidak ada penjajah yang mengatasnamakan agama. Di penjajah di negara manapun itu tidak akan pernah ada. Di mana-mana penjajah itu murni politik. Sekali lagi, di mana-mana penjajah itu murni politik untuk menguasai satu wilayah tertentu.